Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahreza Aditya, asal UPT dari Stasiun Geofisika kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari sub kelompok B, kelompok 1 pelatihan dasar CPNS, golongan 3 angkatan 18 tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan learning journal milik saya pada tanggal 30 Juli 2021 yang berjudul Nasionalisme. Pokok pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. 2. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. 3. ASN sebagai pelayan rakyat. 4. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah sebagai berikut, yaitu membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta diklat menjadi aparatur sipil negara atau ASN yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sebelum ke arah lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu nasionalisme. Jadi, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Baik, kita masuk ke dalam inti materi. Yang pertama, kita akan membahas nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Pada tabel berikut ini diperlihatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat menumbuhkan nasionalisme. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jati diri bangsa, output yang ingin dicapai, serta wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada sila pertama, jati diri bangsa kita yaitu bangsa yang agamis. Maka output yang ingin dicapai adalah setiap orang itu bisa membedakan baik dan buruk. Dan wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa perilaku jujur dan mempunyai integritas. Sila kedua, jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Output yang ingin dicapai yaitu berlaku adil. Dan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari berupa masyarakat Indonesia bisa saling toleran dan tolong-menolong. Yang ketiga, jati diri bangsa yang cinta tanah air. Output yang ingin dicapai yaitu setiap warganya bisa siap sedia membela negara. Dengan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat, jati diri bangsa yang demokratis. Output yang ingin dicapai yaitu seseorang tidak mau menang sendiri. Wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari seperti mau mendengar pendapat orang lain. Dan sila kelima, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Output yang ingin dicapai yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, ataupun golongan. Dan wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak serakah dan mau bekerja keras. Bahasan kedua, yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. Pertama, ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kedua, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan sektoral dan golongan. Ketiga, ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Pokok bahasan ketiga yaitu ASN sebagai pelayan rakyat. Pada bahasan ini terdapat 8 poin utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, ketepatan waktu pelayanan. Seorang ASN jika mengadakan suatu perjanjian, maka seharusnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Kedua, akurasi pelayanan. Pelayanan yang diterima pelanggan berupa perlakuan,
barang, atau jasa haruslah terbebas dari kesalahan. Ketiga, keramahan dalam pelayanan. Seorang ASN haruslah bersikap ramah kepada pelanggan. Keempat, kemudahan mendapatkan layanan. Seorang ASN tidak berurusan dengan banyak orang. Kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Seorang ASN harus bisa menjamin pelanggannya untuk terbebas dari rasa takut dan rasa ditipu. Keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Seorang ASN harus dapat menangani keluhan pelanggan dengan ramah dan sopan, sehingga hasilnya memuaskan pelanggan. Ketujuh, pelayanan spesifik. Pelanggan yang di luar standar pelayanan umum atau pelanggan atau pelayanan tambahan yang memberikan kepuasan melebihi harapan pelanggan. Kedelapan, kemudahan diakses. Suatu pelayanan oleh seorang ASN haruslah mudah dijangkau dan ditemukan, mudah mendapatkan informasi, serta mudah dihubungi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN yaitu sebagai pemersatu bangsa dan negara haruslah memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun poin-poin pentingnya peran ASN dalam mengupayakan situasi damai di wilayah Indonesia yaitu dengan bersikap netral dan adil, tidak membuat kebijakan diskriminatif, serta menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan Learning Journal milik saya pada tanggal 30 Juli 2021. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Semoga hasil pemaparan ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.